Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari kesempurnaan Islam adalah kita diperintah untuk segala kebaikan dan kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Kita pula dilarang dari segala kejelekan yang akan merugikan kita dunia dan akhirat kita. Salah satu dari kebaikan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah birrul walidain, bakti seorang anak, kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Firman Allah dalam Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah, tidak menuhankan kecuali kepada Allah semata satu-satunya. Dan Allah wajibkan pula kepada kalian untuk kalian berbuat baik, baik itu dengan tutur kata, sikap maupun perbuatan. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah satu dari kedua orang tua kalian atau kedua-duanya telah mencapai usia tua, maka jangan kalian katakan kepada keduanya uff, yaitu kata-kata yang menunjukkan kejengkelan kalian kepada keduanya, kalimat yang menunjukkan kalian kesal kepada keduanya dan tidak sabar. Maka itu dilarang oleh Allah untuk diucapkan seorang anak. Disebutkan ketika mereka tua, karena memang ketika orang tua kita semakin tua, semakin senja usianya, semakin menggoda, semakin manja layaknya anak kecil. Di situ dituntut seorang anak untuk lebih berbakti, lebih sabar kepada kedua orang tuanya. Jangan kalian membentak dan menghardik keduanya, tetapi katakan dengan ucapan yang baik, ucapan yang mulia kepada keduanya. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan tundukkan, kata Allah, tundukkan kepada keduanya sayap rahmat, menundukkan sayap rahmat kepada keduanya. Ditafsirkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah jangan kamu menolak apapun yang diminta dan diinginkan oleh kedua orang tuamu. Apapun yang mereka minta, turuti. Apapun yang mereka inginkan, turuti. Tentunya selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Perkara-perkara duniawi. Kalaupun mungkin si anak kurang senang, kalaupun mungkin si anak menganggap itu bertentangan antara tuntutan, permintaan orang tuanya dengan apa yang mereka inginkan, dengan apa yang dimaukan si anak, turuti kemauan orang tuamu. Jangan menolak dari apapun yang dimaukan orang tuamu. Itu makna tundukkan sayap rahmat kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan keduanya dengan mengatakan, wahai Rabbku, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah membimbingku semenjak aku kecil.
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian lebih tahu apa yang ada dalam diri kalian. Jika kalian saleh, maka Allah Maha Pengampun kepada orang yang kembali dan selalu tobat kepadanya. Allah sebutkan ini, bahwa Allah lebih tahu apa yang ada dalam diri kalian. Karena bisa saja seorang anak secara zahir, secara lahiriah menunjukkan baktinya kepada orang tuanya secara fisik, tutur kata, namun dalam hatinya dia kesal. Dalam dirinya dia menyimpan kejengkelan kepada kedua orang tuanya. Maka sia-sia bakti anak itu kepada orang tuanya. Oleh karena itu Allah katakan, Allah mengingatkan kepada mukminin, Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam diri kalian masing-masing. Artinya ini mengingatkan untuk kita lebih ikhlas dalam bakti kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya fisik kita taat bakti kepada mereka, namun batin kita, hati kita juga melakukan semua itu dengan senang hati, dengan lapang dada, dan penuh rahmat kasih sayang kepada keduanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di Bukhari dan yang lainnya, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amali ahabu ilallah, amalan apa ya Rasulullah paling dicintai Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Langsung Rasul jawab, yang paling Allah cintai amalan adalah sholat tepat pada awal waktunya, berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Qultu tsumma ai. Kemudian aku tanya lagi, setelah itu apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, bakti kepada orang tua. Baktimu kepada kedua orang tuamu, ketaatanmu, bagaimana membuat orang tuamu senang, ridho kepadamu, tingkatannya di level kedua. Amalan yang paling Allah cintai setelah sholat pada waktunya. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Isra. Begitu Allah perintahkan ibadah kepadanya, itu perintah terbesar. Level kedua yang dibawanya langsung setelah itu adalah perbuatan baik dan bakti kepada kedua orang tua. Ini semua menunjukkan kepada kita besarnya amalan bakti anak kepada orang tua, besarnya pahala dan keutamaan ketika anak berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Qultu tsumma ai, kata Ibnu Mas'ud, setelah itu apa? Qala jihad fisabilillah, jihad, perang di jalan Allah. Menunjukkan bahkan jihad pun di bawah bakti seorang anak kepada orang tuanya dalam amalan yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, begitu penting keridhaan orang tua kepada anaknya. Tutur kata, sikap dan perbuatan anak, apakah itu membuat orang tuanya senang, ridho kepadanya, ataukah wal'iyadu billah sebaliknya membuat orang tuanya jengkel, marah kepada si anak, dan itu menjadi ukuran keridhaan Allah dan kemurkaan Allah kepada si anak. Di riwayat Ibni Umar, Rasulullah SAW sebutkan, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu. Murka Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Artinya, jika orang tuamu ridho kepadamu, senang karena baktimu, ketaatanmu, kamu anak yang saleh, maka pertanda Allah pun ridho kepadamu. Namun jika kamu menyakiti orang tuamu, tidak berbakti kepada mereka, orang tuamu murka dan marah kepadamu, maka berarti Allah pun murka
dan marah kepadamu, maka jagalah ridho orang tua agar kita sebagai anak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Ibnu Abbas di Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang mulia, berkata sebagai turjumanul Quran, penafsir Quran di umat ini, "Ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu baban baina babaini ya'ni minal jannah." Kalau seorang muslim punya kedua orang tuanya masih hidup dan dia berbakti, berbuat baik kepada keduanya, mengharap ridha dan pahala Allah, maka karena itu, karena baktinya kepada orang tuanya, Allah bukakan untuknya dua pintu dari pintu-pintu surga. Wa in kana wahidan fawahid. Kalau tinggal satu orang tuanya dan dia terus tetap berbakti padanya, maka terbuka baginya satu pintu surga. Jika masih ada keduanya, maka Allah bukakan baginya dua pintu surga. Qala wa in aghdaba adahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Dan jika si anak membuat kesal orang tuanya, membuat jengkel orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho kepada si anak sampai orang tuanya ridho kepada anak tersebut. Qila, Ibnu Abbas ditanya, wa in zalamahu, qala wa in zalamahu. Ibnu Abbas, bagaimana kalau kejadiannya adalah orang tuanya menzalimi si anak? Posisinya orang tua yang salah, orang tua sedang berbuat zalim kepada anaknya, sehingga dengan itu si anak jengkel, si anak marah kepada orang tuanya. Kata Ibnu Abbas, walaupun orang tua itu zalim kepada anaknya, kalau sampai karena itu anaknya membalas, berbuat jelek kepada orang tuanya, membuat marah orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepadanya. Sekali lagi, walaupun orang tuanya yang salah, walaupun orang tuanya yang zalim, kita sebagai anak tetap dituntut untuk sabar, berbuat baik, dan tetap bakti dan taat kepada mereka. Karena sebagian orang berkata, iya kalau orang tuanya baik, iya kalau orang tuanya soleh, ini orang tuanya zalim, ini orang tuanya dalam posisi salah. Walaupun Allah tidak akan meridhoi seorang anak sampai orang tuanya meridhoi anak tersebut. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk dari kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Di Bukhari, Ibnu Umar katakan, bukaul walidaini minal uquq, membuat nangis orang tua itu sudah termasuk kedurhakaan. Kamu sebagai seorang anak berkata sesuatu, berbuat sesuatu yang karena ucapanmu, karena perbuatanmu, orang tuamu sampai menangis, sedih karenamu, maka kamu telah teranggap durhaka kepada keduanya, yang itu termasuk dosa besar yang terbesar. Membuat menangis orang tuamu sudah teranggap kedurhakaan kepada mereka.
Kata Ibnu Umar, atafruqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Maka apa kalian ingin selamat dari neraka dan dimasukkan surga? Qala ahayyun walidat. Ibnu Umar tanya, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala wallahi law alanta lahal kalam wa at'amta lahat ta'am la tadkhulunal jannah majtunabtal kabair. Kalau engkau bertutur kata dengan baik kepada orang tuamu, lunak pembicaraanmu mulia kepada orang tuamu, engkau beri makan kedua orang tuamu, maka dengan itu kamu pasti masuk surga selama dosa-dosa besar engkau jauhi. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Allah telah sebutkan dalam beberapa ayat Quran untuk diingat oleh seorang anak, jasa yang tidak akan terlupakan dan tidak akan bisa diganti dengan apapun jasa orang tuanya kepadanya. Firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk mereka bakti baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya mengandung dia dalam kesusahan serba sulit, dan kita masing-masing tahu betapa sulitnya, betapa beratnya seorang ibu membawa kandungannya, serba sulit jalannya, duduknya, tidurnya, demi janinnya dia berkorban. Bukan hanya itu, melahirkannya pun dengan susah payah antara hidup mati. Setelah itu masih menyusui selama 2 tahun berturut-turut. Kata Allah, agar engkau bersyukur kepadaku. Kemudian agar engkau bersyukur pula, berterima kasih banyak kepada kedua orang tuamu dengan berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Kepadaku kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang yang sedang menggendong ibunya keliling ke sana kemari, ibunya yang sudah tua renta, agar terhibur. Zaman itu tidak ada kendaraan, tidak ada ini. Dia pikul, dia gendong ibunya. Tidak hanya itu, dia masuk ke Masjidil Haram. Dia gendong ibunya, diajak tawaf mengelilingi Ka'bah. Si anak menganggap sudah sedemikian rupa baktinya kepada ibunya. Tanya orang ini kepada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, menurutmu apa sudah cukup baktiku kepada ibuku? Jawab Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, tidak cukup. Bahkan itu belum sebanding dengan sekali nafas ketika ibumu melahirkanmu dengan susah payah. Itu belum terbayar dengan segala baktimu sekarang kepada ibumu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika menyatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian dosa besar yang paling besar? 3 kali Rasulullah ulang. Tahukah kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang terbesar. Qala al-isyraku billah. Pertama adalah musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, uququl walidain, kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Pada tingkatan berikutnya, setelah kemusyrikan kepada Allah,
dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW katakan, rahima anfu, man adraka walidai indahul kibar, au ahaduhuma fadakhalan nar. Celaka, Rasulullah katakan, celaka dan celaka. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, anak yang masih mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya, dan itu membuat dia masuk neraka. Orang tuanya masih hidup, tua, namun si anak tidak memanfaatkan itu untuk berbakti kepada mereka, sehingga dengan itu si anak masuk neraka. Celaka, tidak dia gunakan itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ingatkah Anda sebagai anak, walaupun usia Anda sekarang 30 atau 40 tahun, atau mungkin lebih, selama orang tua Anda hidup, Anda adalah anak. Tidak ingatkah ketika kita semua masih bayi, ditimang, digendong, disusui, dimandiin, dicebokin oleh orang tua kita selama bertahun-tahun, tanpa mereka merasa jijik, tanpa mereka merasa risih dan kotor, dengan penuh kasih sayang merawat kita semenjak bayi. Sekarang ketika orang tua kita sudah renta, ketika bapak atau ibu kita sudah sangat tua, kita berkecukupan, kita kaya, seorang anak terkadang lebih memilih menitipkan orang tuanya di panti jompo. Durhaka anak ini pada orang tuanya, lalai dengan bakti dan jasa besar orang tuanya kepada dirinya semenjak dia kecil. Hanya karena dia mampu merasa membiayai, dia buang orang tuanya ke panti jompo, atau dia titipkan ke fulan dan ke alan. Dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah ingatkan, celaka, celaka dan celaka anak yang mendapati orang tuanya, sementara karena itu dia masuk neraka karena tidak berbakti dan berbuat baik kepada mereka berdua. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk bakti kita anak kepada orang tua kita setelah mereka wafat. Setelah orang tua kita wafat, tidak berarti berhenti bakti kita, masih. Di mana kita diperintah untuk berdoa kepada mereka, wa waladin shalih yad'u lahu. Termasuk amalan yang terus mengalir kepada manusia setelah mereka mati, doa anak yang saleh untuk orang tuanya. Doakan orang tua kita yang telah tiada. Yang kedua adalah bakti kita. Rasulullah sebutkan dalam riwayat Ibni Umar, inna abarral bir an yasilar rajul ahla wudda abi. Termasuk bakti anak kepada orang tuanya setelah wafat adalah kita melanjutkan hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita. Kita tahu fulan teman dekat abah kita, teman dekat, teman baik bapak kita, hubungi, ziarahi, muliakan, beri dan seterusnya, silaturahmi dengannya. Atau itu saudara, teman dekat ibu kita, hubungi, berbuat baiklah kepada mereka. Itu termasuk bakti kita kepada orang tua kita, walaupun mereka telah tiada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan kekuatan, hidayah untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita dalam tutur kata, sikap dan amal perbuatan kita, sehingga Allah pun meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad